Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Politeknik Imigrasi. Nama Yanwar Anas Ardiansyah, NRT 2018-1609.1.01 dari kelas Hukum Keimigrasian B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pelayanan paspor RI di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada perubahan kehidupan manusia di dunia, mulai dari sektor sosial, ekonomi, dan juga berpengaruh terhadap pelayanan publik. Untuk mengoptimalkan pelayanan publik agar tetap berjalan, maka pemerintah pun harus mengendalikan laju perkembangan penyebaran COVID-19. Pemerintah membuat sejumlah kebijakan yang diharapkan mampu untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Di antaranya, work from home atau yang biasa disebut WFH, pelayanan berbasis online, kebijakan mudik pada masa PSBB, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, kebijakan rapid test sebagai persyaratan mobilisasi masyarakat, dan penerapan protokol kesehatan. Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi contoh salah satu dari instansi pemerintah yang tetap melaksanakan pelayanan dengan menerapkan kebijakan-kebijakan di masa COVID-19 ini. Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi terus berupaya melakukan yang terbaik demi memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh kantor imigrasi, salah satunya adalah kebijakan yang diterapkan dalam pelayanan paspor. Yang diantaranya, yang pertama, APAPO, atau aplikasi pendaftaran paspor online. Aplikasi ini digunakan untuk mendaftarkan diri secara online. Jadi, para pemohon paspor tidak perlu untuk mendaftarkan diri secara langsung di kantor imigrasi, melainkan dapat mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi APAPO yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Dan yang kedua, fasilitas kepada masyarakat di tempat pelayanan. Ketika masyarakat atau pemohon paspor melakukan scan biometrik, para pemohon paspor pastinya akan diberikan fasilitas yang memadai dalam menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya terdapat tempat mencuci tangan, hand sanitizer, dan ketika para pemohon paspor akan memasuki tempat pelayanan paspor, akan dicek suhu terlebih dahulu. Dan yang ketiga, pengambilan paspor secara drive-thru. Dalam hal ini, para pemohon paspor tidak perlu untuk harus turun dari kendaraannya pada saat pengambilan paspor. Kebijakan ini diharapkan mampu untuk mengurangi kontak secara langsung kepada petugas imigrasi. Dengan tahapannya, para pemohon paspor memasuki wilayah kantor imigrasi menggunakan kendaraannya, lalu menuju tempat mesin untuk mencetak barcode dalam proses pengambilan paspor. Kemudian pemohon paspor akan menuju ke loket pengambilan paspor dengan menunjukkan barcode yang menyatakan bahwa dirinya telah mendaftarkan diri sebagai pengambil paspor secara drive-thru. Dan yang keempat, pengiriman paspor melalui pos. Direktorat Jenderal Imigrasi telah bersinergi dengan salah satu perusahaan BUMN yaitu Pos Indonesia. Yang dalam hal ini, Pos Indonesia berperan sebagai kurir atau pengantar paspor ke alamat yang sudah ditujukan oleh pemohon. Jadi dalam kebijakan ini diharapkan agar pemohon paspor tidak perlu untuk mengambil paspor secara langsung di kantor imigrasi, melainkan paspor tersebut akan dikirimkan
oleh Pos Indonesia. Dan yang kelima, Easy Passport. Kebijakan ini merupakan salah satu inovasi dari imigrasi yang dimana para petugas imigrasi yang akan mendatangi langsung pemohon paspor. Berikutnya, terhitung pada 3 Juli 2021, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang membuat masyarakat tidak bebas berkegiatan, memaksa masyarakat untuk berkegiatan di rumah saja. Presiden Joko Widodo terpaksa mengambil langkah tegas dengan menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Jawa dan Bali. Penetapan ini berdasarkan atas instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat Jawa dan Bali. Kebijakan ini dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan keadaan penyebaran COVID-19 di setiap daerah dengan memberikan level. Semakin tinggi level, maka semakin tinggi pula tingkat penyebaran COVID-19 serta semakin ketat pemberlakuan kebijakan PPKM di daerah tersebut. Level-level tersebut diantaranya ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Setiap level memiliki ketentuan kebijakan yang berbeda. Semakin tinggi level, maka ketentuan akan semakin ketat. Selanjutnya, kebijakan selama PPKM level 4, terhitung dari tanggal 3 Juli 2021. Yang pertama adalah pembatasan pelayanan paspor. Hanya dibuka bagi pemohon dengan kepentingan yang mendesak. Kepentingan yang mendesak tersebut adalah pada saat pemohon paspor adalah orang yang sedang sakit dan harus dirujuk ke luar negeri dalam proses pengobatannya. Dan yang kedua, apapun dinonaktifkan. Apapun dihentikan sementara, terkecuali untuk keperluan yang sangat penting yang sudah saya jelaskan tadi mengenai pemohon paspor yang sedang sakit dan harus dirujuk ke luar negeri. Dan yang ketiga, pengambilan paspor dihentikan. Paspor yang sudah terbit dapat diambil setelah berakhirnya masa pandemi COVID-19. Dan yang keempat, tidak ada denda. Pemegang paspor yang terlambat untuk penggantian paspor karena habisnya masa berlaku tidak akan dikenakan denda. Dan yang kelima, kebijakan berlaku sampai berakhirnya pandemi. Jadi, kelima atau keempat kebijakan ini berlaku selama masa pandemi COVID-19. Secara berangsur-angsur, Indonesia semakin membaik. Level PPKM pun menurun sehingga ketentuan kebijakan juga ikut menyesuaikan seiring turunnya level. Pelayanan publik kembali berjalan meskipun masih terdapat banyak ketentuan yang harus diikuti. Pelayanan paspor ikut kembali bergerak untuk melayani masyarakat. Keberadaan pelayanan publik sangat penting bagi masyarakat. Masa pandemi berpengaruh besar pada pelayanan publik. Akan tetapi, secara lambat laun dengan menurunnya level PPKM, pelayanan publik bisa kembali beroperasi. Pelayanan paspor menjadi salah satu pelayanan penting bagi masyarakat untuk mendapatkan paspor yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Sekian penjelasan saya mengenai implementasi dari kebijakan-kebijakan pelayanan paspor RI selama masa pandemi COVID-19. Sekiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.